Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Azza Mushroom. Teman-teman, kali ini saya akan membahas kapan waktu yang tepat untuk memindahkan backlog dari ruang inkubasi ke ruang budidaya ya. Nah, biasanya kan kalau teman-teman kan bingung, mungkin ada yang bingung ya, kapan yang tepat waktu untuk memindahkan backlog dari ruang inkubasi ke ruang budidaya. Nah, ini ruang inkubasi saya, teman-teman. Ya sederhana ya, masih jadi satu sama produksi ya. Ini medianya yang masih kita fermentasi. Ini backlog yang belum kita sterilisasi, dan di sini adalah backlog yang sudah dibibit atau sudah inokulasi. Sebenarnya sih ada juga teman-teman di sebelah sana backlog yang sudah dibibit. Nah, cuman udah tidak muat, jadi kita taruh di sini. Mas, apakah perlu ruang inkubasi? Itu perlu, Mas, diperlukan. Sebenarnya kalau saya bilang perlu sih, teman-teman ya. Karena kalau ruang budidaya itu dia cenderung banyak hama dan banyak kontaminan di situ. Jadi saya sarankan memang ada ruang inkubasi. Jadi untuk memisahkan dan menghindari potensi backlog ini terkena hama ataupun kontaminan yang lain. Oke, kembali ke pembahasan kapan waktu yang tepat untuk memindahkan backlog dari inkubasi ke budidaya. Kalau saya sih hitungannya bukan hari ya, teman-teman ya. Biasanya 1 bulan atau 3 minggu misalkan. Kita nggak pakai patokan hari, tapi kita lihat dari kondisi miselium. Nah, contoh seperti ini ya, teman-teman ya. Kemarin ada beberapa yang sudah kita pindahkan ke ruang budidaya. Nah, sekarang ini ada juga yang sudah siap kita pindahkan. Jadi rencana saya mau pindahkan ke ruang budidaya. Nah, ciri-cirinya adalah ini. Kalau saya ya, teman-teman ya, mungkin ada yang sama ataupun yang berbeda dengan petani lainnya. Kalau saya itu patokannya itu minimal miselium itu 50% ya. 50% itu tandanya dia sudah siap untuk kita pindah ke ruang budidaya. Nah, kalau di bawah 50% bagaimana, Mas? Saya tidak menyarankan, teman-teman, karena jarak untuk dia pembukaan kertas nanti itu kan kalau 50% kan masih agak lama ya. Jadi saya sarankan di atas 50% atau minimal 50%. Kalau di bawah 50% saya tidak menyarankan. Nah, kalau ini kan sudah ya 50% lebih ya, teman-teman ya. 60 atau sekitar 70%. Ini sudah siap kita pindah ke ruang budidaya. Ini mungkin ini per baris ini sekitar 100, teman-teman. Ini ada 4 baris yang siap kita pindah ke ruang budidaya. Nah, terus Mas, ketika di ruang budidaya itu kita apakan ya, kita tunggu ya, teman-teman ya, sampai dia 100% miseliumnya. Dari 100% itu saya tunggu sekitar 1 atau 2 minggu baru saya buka. Nah, ini adalah backlog yang baru 2 hari saya buka penutup korannya ya. Ini. Nah, ini teman-teman, kalau ini yang sudah dibuka. Nah, ini rencana kita pindah ke ini. Ini ada 3 rak kosong ya.
Nah ini teman-teman baru dipindah sekitar 1 minggu ya, jadi sudah putih full. Kemarin waktu dipindah juga sama posisinya, masih 70%-an. Nah ini sudah mau full semua, bahkan ada yang sudah full putihnya. Perkiraan ya 2 minggu lagi kita buka koran, 2 atau sampai 3 minggu lagi. Nih, nah ini mudah itu sekitar 300 ya tadi teman-teman ya. Mungkin hanya cukup 2 rak ini saja, karena peraknya ini isi 300 teman-teman, dan ini sudah terisi sebagian. Jadi mungkin 2 rak ini ya nanti ya yang akan kita isi. Nah ini juga kadang ada pertanyaan, Mas, setelah dipindah ke ruang budidaya apakah langsung disiram? Jangan dulu teman-teman. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini sudah dibuka koran ya, tapi belum saya siram. Disiramnya itu nanti kurang lebih 1 minggu baru kita mulai siram atau mulai buka sedikit ya untuk depannya. Oke, itu saja sih teman-teman ya pembahasan waktu yang tepat untuk memindahkan backlog dari inkubasi ke budidaya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, biar saya juga punya ide mau buat video tentang jamur tiram apalagi yang mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman. Nah ini juga ruang inkubasi. Inkubasinya jadi satu ya teman-teman, karena kita memang kekurangan tempat. Tapi ini dipisah ya, maksudnya itu ya ini sebersih mungkin lah ya. Ini sistem berdiri karena kemarin itu kebanyakan air teman-teman, akhirnya kita buat berdiri, nggak kita tumpuk biar miseliumnya nggak lambat. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.